Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat, negara kuat. Bertemu lagi dengan saya Rahmat Patansi di pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8, materi tentang menelaah struktur dan kaidah teks ulasan. Silakan adik-adik baca di layar monitor Anda masing-masing. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai materi pada hari ini, saya harapkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu agar dan supaya serta insya Allah ilmu yang kalian dapatkan pada pembelajaran kali ini semoga bermanfaat bagi kalian untuk di kemudian hari nanti. Berdoa disilahkan. Ya, lanjut ya. Materi kita pada pembahasan kali ini menelaah struktur dan kaidah teks ulasan. Ini masih materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya untuk kelas 8 dan semoga kalian sudah menyaksikan video saya yang sebelumnya dan semoga juga kalian mengerti dan memahami apa yang saya sampaikan, dan jika ada hal yang tidak dipahami ataupun dimengerti, tolong tanyakan sama saya di kolom komentar dan insya Allah saya bisa menjawab pertanyaan kalian dengan puas dan baik. Dalam melakukan menelaah atau ketika kita menelaah suatu struktur dan kaidah teks ulasan, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, struktur teks ulasan. Itu adalah hal yang pertama yang harus kita perhatikan. Nah, dalam buku ini perhatikan kembali contoh teks ulasan novel, atau perhatikan kembali contoh yang sudah saya berikan pada pertemuan lalu atau saya sudah gambarkan pada pertemuan lalu. Dalam struktur teks ulasan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, identitas karya dalam novel. Nah, artinya identitas karya dalam novel ini mencakup judul, pengarang, dan penerbit. Jadi siapakah yang membuat novel tersebut, nama pengarangnya ya siapa, terus judulnya apa, dan pembuatan atau penerbitnya siapa. Penerbit ini artinya perusahaan yang menaungi atau yang bertanggung jawab sebagai penerbit dari karya tersebut. Kalian bisa dilihat di layar kaca masing-masing. Struktur teks ulasan itu ada rekomendasi, identitas, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi. Nah, dengarkannya baik-baik. Rekomendasi ini berupa penawaran ya, ini rekomendasi. Identitas itu merupakan jati diri atau yang berkaitan dengan karya tersebut, berkaitan dengan judul, pengarang, dan penerbit. Itu identitas ya. Terus orientasi ini biasa dikenal dengan pendahuluan ataupun pembuka ataupun pengenalan ya. Sinopsis ini biasanya jika kita menonton suatu film dan film itu masih tayang di bioskop, maka hanya akan muncul trailernya. Kurang lebih seperti itu ya. Contoh yang lebih gampang tentang sinopsis itu, contoh kalau di film itu trailer. Terus analisis ini kita melakukan suatu penelitian tentang, ataupun kita melakukan suatu selain dari penelitian ya, kita melakukan saja tentang riset ya, tentang karya yang kita buat atau tentang karya apa saja. Dan terakhir evaluasi ini adalah bagian dari outputnya. Setelah semua proses sudah dilalui, kita masuk pada bagian evaluasi. Artinya evaluasi itu kita melihat kembali secara keseluruhan isi dari novel tersebut atau isi dari karya tersebut. Nah, orientasi dalam paragraf pertama yakni dengan menjelaskan keberadaannya sebagai novel yang dapat penghargaan sekaligus mendapat perhatian yang cukup besar dari banyak kalangan. Biasanya kalau dalam novel itu ditulis pada sampulnya bestseller, artinya yang sedang laris ya, yang sedang diminati, kemungkinan seperti itu. Berikut yang ketiga, sinopsis, berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel. Berarti sama dengan yang saya katakan tadi, seperti trailer.
Analisis merupakan paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, dan alur. Nah, analisis ini berkaitan dengan isi dari novel tersebut. Temanya apa, penokohannya bagaimana, alurnya seperti apa. Pada pertemuan lalu sudah saya jelaskan tentang tema, penokohan, dan alur. Jadi, tidak perlu lagi saya membahas hal tersebut di pertemuan kali ini. Saya anggap kalian sudah mengerti tentang apa yang saya jelaskan pada pertemuan lalu. Berikut evaluasi berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Dalam contoh di depan dinyatakan bahwa novel ateis menyajikan berupa pelajaran hidup. Ini contoh novel yang ada di buku ya. Nah, lanjut. Nah, kalian bisa lihat di layar Anda masing-masing. Pada kegiatan ini itu kita masuk pada bagian prakteknya atau outputnya. Kita menilai ya, kita menilai karya tersebut berdasarkan struktur teks ulasan novel ateis. Nah, ini kalian bisa lihat di sini kita uraikan identitas karya, kita jelaskan di sini identitas karyanya seperti apa, orientasi juga seperti itu, sinopsis dan lainnya ya. Harap dipahami ya. Berikut pasangkanlah. Nah, pasangkanlah berarti kita mencocokkan antara satu dengan yang lain. Pernyataan, bahasa novel ini mengalir lancar dan mudah dipahami. Lalu di sini ada tanda kosong yang di sini, itu artinya kalian harus isi. Tapi karena kita pada pertemuan online ya, tidak perlu diisi, cukup kalian lihat saja dan dipahami. Nanti jika ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Nah, ini struktur teks seperti tadi ya, jelas ya. Ya, sudah jelas ini ya. Nah, berikut presentasikanlah atau silang bacaan hasil telaah kelompok mengenai di sini. Jika kita melakukan pertemuan tatap muka, maka di sini kita akan buat kelompok untuk mempresentasikan hal-hal yang kita temukan di dalam karya tersebut. Nah, silakan kalian lihat di layar kalian masing-masing. Ini nilai. Nilai artinya kita memberikan penilaian terhadap aspek yang kita lihat. Kelengkapan bagian-bagian jawaban, ketepatan isi jawaban, kejelasan penyampaian, yaitu ini ya. Ini maksudnya yang ini tadi. Kita lanjut. Kaidah kebahasan teks ulasan. Kaidah kebahasan teks ulasan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, banyak menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, yaitu. Contoh. Dalam bentuk contoh katanya, Hasan merasa bahwa, ini ya, konjungsi penerang itu bahwa yang digaris miring, yang merupakan huruf miring ya. Semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Ia menaruh dendam kepada Anwar dan berniat membunuhnya. Ini contoh ya. Contoh dari kalimat konjungsi penerang yang menggunakan kata bahwa. Bisa dipahami ya. Banyak menggunakan konjungsi temporal seperti sejak, semenjak, kemudian akhirnya. Nah, dalam contoh ini, sejak saat itu pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. Ia mulai meragukan kebenaran Tuhan. Nah, artinya di sini kata sejak itu kurang lebih dia menunjukkan, karena ini konjungsi temporal berarti keterangan waktu ya, berkaitan dengan waktu, berarti sejak saat itu. Berarti menyatakan waktu yang sekarang. Dipahami ya. Berikut, banyak menggunakan konjungsi penyebab seperti karena, sebab. Nah, contohnya akan tetapi, karena Rusli juga pandai bicara, kemudian dialah yang berbalik memengaruhi Hasan. Ini ya, kata akan tetapi, ini juga kata karena. Ini adalah salah satu contoh dari penjelasan dari yang saya katakan tadi. Berikut, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, hendaknya. Contoh, jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita malah tersesat, bahkan sampai mengingkari ajaran agama. Nah, kata jangan ini adalah sebuah
peringatan. Ini ya, pernyataan-pernyataan. Jangan, harus, hendaknya. Dan masih banyak contoh lainnya ya. Nah, silakan kalian lihat di layar monitor kalian masing-masing menggunakan konjungsi penerang bahwa, yakni. Ini adalah simpulan dari yang saya jelaskan tadi ya. Hendaknya, harusnya, sebab, oleh karena itu, sejak, akhirnya. Bisa dilihat kan? Nah, kaidah kebahasaan teks ulasan ya, itu adalah contoh dari kaidah teks ulasan. Kaidah kebahasaan teks ulasan. Nah, ini masih sama tentang contoh, pasangkanlah ya. Di sini perintah pasangkanlah, berarti kita harus memasangkan dari kata-kata yang sudah saya kemukakan tadi, contoh kata sebab. Kaidah kebahasaan rekomendasi, artinya di sini sebab ini itu adalah bagian rekomendasi yang sudah saya kemukakan tadi. Bisa dipahami ya? Ini juga contohkanlah, tunjukkanlah contoh kalimat dari suatu teks ulasan yang menggunakan kata-kata berikut. Ini ya contohnya ya, bisa dilihat kan? Ini juga contohnya. Ya, silakan dilihat dan dipahami. Nanti jika ada tidak dipahami, silakan bertanya sama saya. Ya, pertemuan kita pada kali ini dicukupkan dulu sampai di sini, dan insya Allah apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Lebih dan kurangnya, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir, jangan lupa di like, di subscribe untuk mendukung proses pembelajaran ini. Terima kasih. Sampai bertemu kembali.